Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ikhwani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengokohkan kepada kita hidayatul iman dan hidayatul Islam, yang Allah Subhanahu wa taala masih menanamkan pada diri kita. Insyaallah taala di malam hari ini kita akan kembali membacakan hadis-hadis yang keterkaitannya tentang puasa di bulan Ramadan dan semisalnya, di mana di hari ini kita masuk di permasalahan hal-hal yang berkaitan pada pembatal-pembatal puasa atau yang makruh atau semisalnya. Hadisnya adalah wa anhu, dan darinya, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah, di mana Abu Hurairah telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bih, siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta ketika dia berpuasa, wal 'amala bih, bahkan dia mengerjakannya, wal jahla, dan siapa yang dia tidak meninggalkan kejahilan, yaitu perbuatan sia-sia, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala kebutuhan dari apa yang dia tinggalkan makanannya dan minumannya. Rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud wal labdullah. Jadi hadis ini berbicara tentang hal-hal yang perlu kita tinggalkan ketika berpuasa. Hal-hal yang perlu kita tinggalkan ketika kita berpuasa. Ada hal yang kita diwajibkan tinggalkan, atau ada hal yang dengannya ketika kita kerjakan maka dia batal puasa kita. Dan ada hal yang ketika kita kerjakan berulang nilai pahala dari puasa kita walaupun tidak membatalkan puasa. Di mana kata Rasulullah di sini, siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta. Dusta adalah dosa besar. Ketika dusta itu dilakukan di bulan Ramadan, maka dosanya semakin bertingkat, semakin besar. Dan siapa yang mengerjakan kejahilan di bulan Ramadan, itu perbuatan yang padanya ada dosa atau semisalnya, maka Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh pada puasanya. Artinya tidak ada manfaatnya dia meninggalkan makanannya dan minumnya. Sehingga mendefinisikan di sini, walaupun puasanya syah, tetapi tidak ada pahala dari puasanya tersebut. Sehingga yang dia dapatkan keletihan atau rasa capek. Nah, banyak hal ya, amalan-amalan yang dikerjakan bulan Ramadan itu memberikan bahaya dari pahala puasa kita. Banyak perbuatan-perbuatan jahil. Semisal mungkin orang menghabiskan waktunya dengan main game, orang menghabiskan waktunya dengan main kartu, atau main catur.
Catur itu adalah para ulama menyebutkan dia adalah permainan yang haram. Karena itu ada permainan orang-orang Majusi, orang-orang Majusi. Apalagi kalau dikerjakan di bulan Ramadan. Nah, dan amalan-amalannya lainnya yang tidak memberikan manfaat. Taib. Dan apa yang kita sebutkan itu, apakah dia membatalkan puasa atau tidak? Secara umum, ini menjadi permasalahan di dalam hadis ini, yaitu seseorang yang terjatuh di dalam puasanya, dia terjatuh dalam kemaksiatan, mengerjakan hal-hal yang dosa, yaitu selain dari makan dan minum. Kalau makan dan minum jelas batal puasanya. Tetapi selain dari itu, dari ucapan dusta, dari perbuatan-perbuatan haram lainnya, dengan sengaja tentunya, apakah ini membatalkan puasanya atau tidak? Taib. Kalau dari hadis ini konteksnya seperti mazhab Adz-Dzahiriyah, itu mengatakan orang terjatuh pada kemaksiatan di dalam puasanya dari dosa-dosa besar tentunya, ya, itu membatalkan puasanya, seperti dusta. Nah, karena dia adalah haram, dan keharamannya bukan haram biasa tetapi besar, sehingga tidak diterima pahala puasanya. Karena tidak diterima, jadi batal puasanya. Ini pendapat yang pertama. Tetapi pendapat yang kedua, seperti pendapat dari jumhur ahli ilmi, bahwasanya seseorang terjatuh dosa besar, seseorang yang terjatuh dari kemaksiatan, maka tidaklah membatalkan puasanya. Karena tidak ada dalil yang mengatakan bahwasanya puasanya batal. Asalnya dia tetap di atas puasa. Taib. Apalagi memang manusia juga tidak ada yang selamat dari perbuatan dosa. Apakah di bulan Ramadan, terlebih di selain bulan Ramadan. Hanya saja, apa makna hadis ini? Kalau memang tidak membatalkan puasanya, maknanya pahalanya tidak ada didapatkan dari puasanya. Yang ada hanyalah apa? Keletihan. Yang ada hanyalah keletihan. Dan bahkan dia terjatuh dalam dosa. Walaupun puasanya tetap syah, tetapi dia terjatuh dalam dosa yang besar. Karena dia apa? Melakukan keharaman di bulan yang dimuliakan. Nah, dan ini pendapat yang mengatakan tidak membatalkan puasa, ini yang rajih. Tetapi hati-hati karena apa? Sama saja dia tidak mendapatkan pahala dari ibadahnya tersebut. Nah, dan ini pendapat dari Lajnah Daimah dan seperti Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian Wan Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sha'im wa yubashiru wa huwa sha'im walakinnahu amlakukum liirbih, muttafaqun alaihi wa lafdhu li Muslim. Wa zada fi riwayati fi Ramadan. Hadis ini berbicara tentang hukum orang yang dia berpuasa tetapi bercumbu dengan istrinya. Ya, ini bukan pada derajat sampai hubungan badan, bukan sampai jima, tetapi bercumbu dengan istrinya. Bercumbu artinya bermesraan. Nah, apa hukum dari hal tersebut? Yaitu kata Rasulullah atau kata Aisyah adalah Nabi itu mencium dirinya dalam keadaan dia puasa dan dia mencumbuinya
dalam keadaan dia berpuasa. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang paling mampu di antara kalian dari menjaga syahwatnya. Ditambah di dalam riwayat Imam Muslim bahwasanya Nabi melakukan hal itu di bulan Ramadan. Nabi melakukannya di bulan Ramadan. Baik. Permasalahan yang bisa kita uraikan di dalam hadis ini tentang bercumbu di bulan Ramadan atau bercumbu ya seorang berpuasa bercumbu dengan istrinya, pasangannya. Apakah di bulan Ramadan cumbu istrinya itu cumbuan kasih sayang, bukan hal yang mengantarkan syahwat, itu kebanyakan. Berbeda kalau orang kedua tadi dilarang kenapa? Dia masih muda. Sehingga syahwatnya itu lebih mengantarkan, lebih menggebu-gebu. Sehingga dikhawatirkan apa? Terjatuh pada perkara yang diharamkan di bulan Ramadan, itu berhubungan badan dengan istrinya. Baik. Itu jadi kesimpulannya, kapan dia mencumbu istrinya, orang ini dia tahu dirinya kapan kalau dia cumbu istrinya bisa mendatangkan syahwat, maka ini tidak diperbolehkan. Karena di dalam sebuah hadis yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Yani orang berpuasa itu meninggalkan makanan dan minumnya dan syahwatnya dikarenakan karena saya. Sehingga kapan dia melakukan hal itu dia tidak bisa menahan syahwatnya, maka tidak boleh dia lakukan. Dia tahu dirinya. Apalagi pengantin baru misalnya ya. Dia tahu kalau dia lakukan ini bahaya. Bisa melewati batas. Beda kalau sudah pengantin lama. Nah, bisa dia tahan. Taib. Dan ini juga bukan berarti kalau orang tua tetapi dia tidak bisa tahan dirinya, maka juga tidak diperbolehkan. Orang muda, anak muda, kalau dia bisa tahu dirinya bisa menahan dirinya, maka diperbolehkan. Ilahnya adalah ketika dia dikhawatirkan terjatuh pada perbuatan yang dilarang di bulan Ramadan. Baik. Kemudian permasalahan berikutnya, bagaimana jika seseorang itu keluar, ya, inzalul mani, keluar maninya disebabkan perbuatan tersebut? Apakah membatalkan puasanya ataukah tidak? Maka kalau ada hadis yang kita katakan tadi, orang berpuasa itu yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Sehingga orang keluar maninya disebabkan perbuatannya tadi, maka batal puasanya. Batal puasanya. Baik, karena dia tidak tinggalkan syahwatnya. Padahal orang berpuasa itu 3 yang perlu ditinggalkan. Selain makan dan minum adalah meninggalkan syahwat. Oleh karena itu dilarang seorang berpuasa itu melakukan hubungan badan. Karena itu diantara ujian orang berpuasa. Karena dia salurkan syahwatnya. Halal asalnya tetapi diperintah untuk menahan di bulan Ramadan. Baik. Kalau ini dia sengaja, artinya pada makna keluar maninya karena ada unsur kesengajaan seperti mencumbu istrinya, pasangannya. Atau semisalnya dengan adatus sirriyah. Adatus sirriyah hal yang dimaklumi, kebiasaan yang tersembunyi misalnya. Baik. Maka ini sebagian para ulama mengatakan perbuatan itu tidak membatalkan puasa, hanya ini lemah pendapatnya. Yang benar adalah batal puasanya karena tidak meninggalkan syahwatnya. Baik. Ya, adatus sirriyah yang kita kenal dengan istimna di dalam bahasa Arabnya. Baik. Bagaimana jika keluar maninya tetapi tanpa unsur kesengajaan? Semisal dia mimpi di siang hari bulan Ramadan, ya. Ya, naik kuda lah bahasanya. Baik, atau mimpi bahasa kerennya. Nah, apakah ini membatalkan puasanya? Maka tidak membatalkan puasa. Karena tidak ada unsur kesengajaan. Tidak ada unsur kesengajaan. Baik. Demikian juga ya kadang seorang itu ya karena sakit atau karena kekhawatiran yang sangat sehingga
memompa sesuatu yang dengannya keluar maninya. Ini afwannya kalimat-kalimat itu dengan kadang sesuatu itu butuh sorohah. Ini tidak bisa kita kinayahkan, yang dengannya susah untuk digambarkan apa bahasanya. Baik, dimaklumi saja kalimatnya. Nah, ini kalau memang tidak ada unsur kesengajaan, artinya ada orang takut sekali, dia atau cemas, sehingga tanpa sadar keluar. Maka ini juga tidaklah membatalkan puasanya karena tidak ada unsur kesengajaan di situ. Nah, tidak ada unsur kesengajaannya. Allahu ta'ala a'lam. Kemudian hadis berikutnya, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun wa ihtajama wa huwa shaimun, rahal Bukhari. Berkaitan tentang hadis yang sebelumnya. Nah, orang yang junub, mungkin sudah saya katakan di awal, bahwasanya orang junub di malam harinya dan dia belum mandi ketika sudah masuk waktu adzan subuh, maka tetap dia harus melanjutkan puasanya. Ya, tidaklah mempengaruhi junubnya. Karena Nabi SAW pernah dalam keadaan junub di subuh harinya dan dia baru mandi ketika sudah masuk waktu fajar, yaitu sudah terbitnya fajar, waktu subuh sudah masuk. Nah, jadi misalnya dia terlambat bangun, dia melakukannya di malam hari, tiba-tiba kesiangan misalnya, tidak sempat makan sahur, dia bangun 5:30. Nah, ini apa? Tetap dia harus berpuasa, dia mandi kemudian dia sholat. Baik. Wa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim wa ihtajama wa huwa shaimun. Rahal Bukhari. Wan Shaddad bin Aus anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata ala rajulin bil baqi wa huwa yahtajim fi Ramadan faqala aftara al-hajim wal mahjum. Rawal al-khamsa illa Tirmidzi wa sahih Ahmad wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Wan Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, atau sebelumnya hadis yang pertama yang kita bacakan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbekam dalam keadaan dia sedang ihram dan wahtajam wa huwa shaimun, dan dia ketika itu juga dalam keadaan berpuasa. Jadi di hadis ini disebutkan Nabi berbekam dalam keadaan apa? Dia sedang ihram dan sedang berpuasa. Nah, hadis ini diperbincangkan oleh para ulama walaupun diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tetapi ada yang mengatakan hadis ini ada keterputusan di dalam sanad. Nah, ada illahnya, ada cacatnya. Di kalimat wa huwa shaim ini yang tidak tepat di dalam hadis ini. Adapun kalimat ihtajama wa huwa muhrim, nah, yakni tetap memang artinya jelas Nabi pernah berbekam dalam keadaan dia muhrim. Yang jadi pertanyaan, apakah Nabi pernah berbekam dalam keadaan dia berpuasa? Di riwayat ini disebutkan, tetapi tidak para ulama menyebutkan ini tidak, istilahnya tidak sabit, bahwasanya tidak kuat bahwasanya Nabi pernah berbekam ketika dia berpuasa. Baik. Hadis berikutnya bahwasanya Rasulullah itu mendatangi seseorang di Baqi dalam keadaan seseorang ini berbekam di bulan Ramadan. Nabi berkata, sungguh orang berbekam atau sungguh orang yang membekam dan yang dibekam itu telah berbuka. Nah, menunjukkan apa? Kalau hadis ini menunjukkan seseorang yang berbekam itu tidak boleh apa? Seseorang berpuasa itu tidak boleh berbekam. Kalau dalam konteks hadis ini. Baik. Kemudian, dan ini hadisnya kuat ya, sahih. Nah, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, awwal ma kurihatil hijama lis-shaim. Yang pertama kali ya apa yang dengannya berbekam itu diharamkan untuk orang berpuasa. Anna Ja'far bin Abi Thalib ihtajama wa shaim. Bahwasanya Ja'far itu
berbekam dalam keadaan dia berpuasa. Famarra bihin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi melewatinya. Faqala, dia berkata, aftara hadani, telah berbuka telah berbuka dua orang ini. Artinya telah batal puasanya Ja'far dan yang membekamnya. Tsumma rakhasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'du fil hijamati lis-shaim. Kemudian Nabi memberikan keringanan setelahnya pada orang yang berpuasa untuk berbekam. Wa kana Anasun yahtajimu wa huwa shaimun, dan adalah Anas itu berbekam dalam keadaan dia berpuasa. Rawahu Daruqutni wa qawwahahu. Baik. Hadis yang ketiga ini, juga ada perbincangan, baik, tentang riwayatnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dari hadis-hadis yang saling ada yang menguatkan, ada yang tidak menguatkan, menunjuk sehingga terlahirkan perbedaan pendapat para ulama. Apakah boleh seseorang itu berbekam ketika dia berpuasa? Ada mengatakan bahwasanya orang berbekam ketika berpuasa itu tidaklah membatalkan puasa. Orang berbekam ketika berpuasa itu tidaklah menyebabkan dia membatalkan puasanya. Dan ini pendapat jumhur ahli ilmi. Adapun hadis tentang aftarul hajim wal mahjub, maka kita sudah katakan tadi, ya, ada yang melemahkannya, akan memberikan bahaya pada dirinya. Sebagaimana kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tatkala dia ditanya, "Akuntum takrahuna al-hijama lis-shaim?" Apakah kalian itu mengharamkan untuk berbekam bagi orang berpuasa? Kata Anas, qala la illa min ajli ad-dha'fi. Kata Anas, tidak, kecuali dengan bekam itu mereka bisa menjadi lemah. Ini yang tidak diperbolehkan. Tetapi kalau kita ingin hati-hati, maka jangan berbekam di siang hari bulan Ramadan. Tetapi dia berbekam di malam harinya ketika dia telah berbuka. Itu lebih selamat. Nah, tetapi kalau apakah dikatakan dia batal puasanya ketika dia berbekam di puasanya? Maka apa yang kami pahami juga dari guru-guru kami ketika kami belajar, itu mereka mengatakan tidak membatalkan puasa orang yang berbekam, kecuali ya dengan bekamnya itu dia bisa menjadi lemah. Itu illahnya. Wallahu ta'ala a'lam. Wan Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iktahala fi Ramadan wa huwa shaimun. Ada di sini juga atau sebelumnya juga ya tentang orang yang melakukan donor darah. Ya. Ini juga silang pendapat di kalangan para ulama, dikiaskan kepada apa? Berbekam. Nah, ada yang mengatakan ya boleh, sebagaimana bolehnya berbekam karena mengeluarkan darah juga kan. Ada yang mengatakan tidak diperbolehkan. Jadi intinya kalau memang mengharuskan doruriyat, dia harus mendonorkan darahnya, maka dia donorkan darahnya, tidak membatalkan puasanya. Tetapi kalau tidak ada hajat, misalnya ada penggalangan aksi donor darah, maka tidak usah dia ikut dahulu di situ. Karena bukan sesuatu yang doruriyat, bukan sesuatu yang dengannya dia terpaksa harus donor. Tetapi kalau dia harus donor darah, ada urgen pasien atau misalnya, maka dia lakukan. Insya Allah Ta'ala tidaklah membatalkan puasanya. Kalau dia kuat. Dan kalau dia khawatirkan, dia kebiasaannya donor darah, setelah itu dia lemah, maka apa? Dia tidak boleh lakukan. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam iktahala fi Ramadan wa huwa shaim. Rawahu Ibnu Majah bisnadin dhaif. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai celak di bulan Ramadan dalam keadaan dia berpuasa. Hadis ini hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan sanadnya lemah. Qala At-Tirmidzi la yasihu fihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang menjadikan dia sahih padanya.
Artinya apa? Hadis yang berbicara tentang Nabi memakai celak di bulan Ramadan itu tidak ada yang sahih. Tetapi dari sini bisa kita mengambil hukum tentang hukum memakai celak di hukum memakai celak bagi orang berpuasa. Baik. Memakai celak itu tidaklah membatalkan puasa atau tidaklah memberikan pengaruh pada puasa seseorang. Karena celak itu kan biasanya apa namanya ini? Pelipis ya. Apa namanya itu? Yang tempatnya bulu mata bawah, apa namanya itu? Kan di sini biasa pakai celak tuh orang tuh. Tapi itu tidak ada Tidak ada kata para ulama, tidak ada hal yang dengannya makanan atau cairan bisa masuk ke situ. Nah, dia bukan tempat lewat makanan atau cairan. Sehingga tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang memakai apa hukum memasukkan sesuatu dari hidung. Nah, yang sampai kepada al-jawf, yaitu tenggorokannya atau kerongkongan. Tenggorokan yang mana? Ini atau ini? Ala kulli hal kalau lewat sampai sini, kan di sini tempatnya merasa kan di sini. Jadi kalau masuk sesuatu pada hidungnya dan melewat dan terasa sampai di tenggorokannya atau kerongkongannya, kalau dia lakukan hal itu dengan sengaja maka batal puasanya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang orang berpuasa untuk istinsyak dengan sungguh-sungguh. Maksudnya dia terlalu bersemangat sampai hidungnya itu sampai airnya itu masuk melewati kerongkongan. Ini tidak diperbolehkan ketika berpuasa. Sunnahnya kalau orang istinsyak itu harus bersungguh-sungguh. Harus memang dia hirup air itu. Tetapi ini dilakukan di luar bulan Ramadan atau ketika dia tidak berpuasa. Adapun ketika dia berpuasa maka sederhana, artinya dia cuma memasukkan sedikit di dalam hidungnya baru dia keluarkan. Jangan dia hirup. Kenapa? Dia khawatirkan akan masuk sampai ke kerongkongan. Karena memang ada hal yang dengannya sampai kepada kerongkongan. Nah, kapan seseorang melakukan hal ini dengan sengaja, artinya dia sudah tahu dilarang bersemangat atau dilarang menghirup sekali air ketika berwudu, ketika puasa. Tetapi dia tetap lakukan dan ternyata masuk di kerongkongannya, maka ini membatalkan puasanya. Karena memang ada unsur kesengajaan. Tetapi kalau dia lupa, maka tidak ada masalah. Baik. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana dengan telinga? Ada dia masukkan cairan melalui telinga. Baik. Ini sedang pendapat di kalangan para ulama. Nah, tetapi wallahu ta'ala a'lam, sebagaimana kita lebih memilih pendapat hati-hati, jangan dia lakukan kecuali karena terpaksa atau ada sifatnya urgen. Tetapi kalau dia lakukan walaupun tidak urgen maka tidak membatalkan puasanya. Tetapi sebagai bentuk hati-hati, kalau bukan karena urgen maka jangan dia lakukan atau dilakukan di malam hari. Tetapi apakah batal puasanya ketika dia lakukan hal itu dan kadang masuk ke dalam kan cairannya, maka dikatakanlah tidaklah membatalkan puasanya. Walaupun di sana ada mengatakan batal puasanya. Makanya hati-hatinya jangan dia lakukan. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw shariba falyutimma shawmahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu. Muttafaqun alaihi wa lil hakim man aftara fi ramadan nasiyan fala qada'a alaihi wa la kaffara. Oh sahih. Hadis ini berbicara tentang lupa. Di sini digambarkan orang yang makan dan minum karena lupa. Kata Nabi, siapa yang dia lupa dalam keadaan dia berpuasa dan dia makan dan minum
dalam keadaan dia lupa, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya. Karena yang memberikan makan adalah Allah dan memberikan minum adalah Allah. Di riwayat yang lain dari Imam Hakim, siapa yang berbuka di bulan Ramadan dalam keadaan lupa, maka tidak ada qada baginya. Tidak perlu mengganti puasanya dan tidak ada kafarah baginya, itu tidak ada hukum baginya. Baik. Dari sini bisa kita ambil permasalahan orang makan dan minum karena lupa. Nah, hadisnya jelas, tidaklah membatalkan puasanya. Walaupun ya sudah minum mie, sudah makan mie, jus atau apa, sudah minum jus, sudah habis makan di mejanya baru dia ingat. Baik, maka tidaklah membatalkan puasanya. Nah, dan ini sering terjadi di awal-awal ya. Di awal-awal Ramadan. Dan juga kadang di bulan Syawal kadang kita lupa. Baik. Bagaimana apakah kita kalau kita lihat teman kita lagi puasa tetapi dia makan, apakah keharusan bagi kita mengingatkan dia? Diingatkan karena perbuatannya perbuatan haram. Walaupun dari sisi dia tidak ada dosa baginya. Tetapi dari perbuatannya itu adalah hal yang terlarang, maka diingatkan. Walaupun dia marah-marah. Kenapa kasih ingatkan? Maunya selesai bisa makan baru diingatkan. Baik. Ya. Jadi orang melihat temannya harus dia ingatkan. Ini sebagaimana kata Asy bin Bas rahimahullahu taala. Jangan dibiarkan saudaranya terjadi di dalam kekeliruan. Walaupun asalnya tidak ada dosa padanya karena namanya lupa. Nah, dan ini dikiaskan pada seluruh makna hal yang terlarang yang dilakukan di bulan Ramadan, tetapi dia lakukan karena dia lupa, maka tidak membatalkan puasanya. Semisal walaupun jarang atau mungkin tidak pernah orang berhubungan badan di siang Ramadan, ya. Siapa tahu ada dan lupa, maka tidak batal puasanya, ya. Sudah mandi, ya, sudah bercengkrama baru ingat, oh subhanallah kita puasa ternyata. Ya. Nah, walaupun jarang terjadi, ya. Baik. Nah, sama halnya misalnya suaminya lupa, istrinya ingat di tengah jalan, dia ingatkan suaminya. Atau sebaliknya suaminya ingat, istrinya lupa, ya suaminya ingatkan, oh ternyata kita berpuasa, langsung selesai, ya. Pergi mandi. Nah, jangan dia teruskan. Karena kapan dia teruskan bukan cuma batal puasanya, tetapi kafarah baginya. Baik. Kemudian, ya, bagaimana jika kita sudah ingat, baru ada makanan di mulut kita, apakah kita telan ataukah kita buang? Nah, maka jawabannya tentunya dibuang, ya, langsung dibuang, dikeluarkan dari mulut tersebut. Kalau masih ada di mulut, ya. Kalau masih ada di mulut, beda kalau sudah ada tertelan begitu, wallahu alam, ya, dia jangan paksa dia muntahkan begitu. Nah, jangan saya puasa, dia keluarkan semua dari mulutnya, dari perutnya. Ini tidak diperbolehkan. Adapun kalau masih di mulutnya maka dia keluarkan. Baik. Kalau ada makanan yang tersisa di sela-sela gigi, nah, bagaimana keadaan semisal ini? Maka apa yang sedikit, yang susah dikeluarkan, cuma rasa-rasanya atau sedikit sekali, maka kalau dia telan, yang ketika dia menelan air liurnya terikut, maka tidak membatalkan puasanya. Tetapi kalau besar, artinya dirasa itu, ya, itu jangan dia telan, dia keluarkan. Karena kapan dia sengaja dia masukkan, dia telan, maka batal puasanya. Karena asalnya makanan itu dari luar. Dia yang masukkan. Ya, walaupun tertinggal sedikit, tetapi masih terasa, maka itu kapan dia sengaja telan, batal puasanya. Bagaimana dengan ludah? Nah, ludah, ya, itu adalah hal yang dengannya sebagian para ulama makruh hukumnya dia sengaja mengumpulkan baru dia telan. Tetapi apakah batal puasanya? Tidak. Karena Karena bukan sesuatu yang masuk, tetapi memang dari dalamnya. Hanya saja kapan sudah sampai di ujung bibir, misal sudah keluar begitu. Misalnya kita mau meludah begitu, ya, sudah ada di depan, sudah ada di mulut kita.
langsung kita telan, ini tidak diperbolehkan, batal puasanya. Karena apa? Sudah keluar dari tempat asalnya. Bagaimana dengan liur? Artinya dia sudah meludah, masih ada liur yang sedikit, maka itu tidak mengapa, insyaallah itu adalah hal yang susah seorang hilang darinya. Yang tidak mesti diambil tisu baru dialap, tidak mesti. Sama dengan dahak. Ya. Dahak kalau belum keluar, ya artinya dia telan, tidak ada masalah insyaallah. Kecuali kalau sudah sampai di mulutnya juga, ya, baru dia telan kembali. Nah, ini tidak diperbolehkan. Bahkan sebagian mengatakan dia makruh karena memang asalnya dahak itu adalah sesuatu yang sesuatu yang kotor atau semisalnya. Baik. Dulu kita kan anak-anak kalau menelan ludah kan batal puasanya kita sampai kering tenggorokannya kita. Kalau telan ludah sampai kita harus meludah terus. Nah, dalam hal ini juga misalnya kalau berwudu, nah, jadi jangan dia ada was-was di situ, dia berkumur-kumur, kemudian dia katakan masih ada sisa kumur-kumurku, sehingga dia paksakan keluar sampai kering mulut, bukan ya perbuatan tersebut. Tapi walaupun jumhur ahli ilmi mengatakan bahwasanya siapa yang muntah dengan sengaja maka dia telah berbuka. Ini jumhur ahli ilmi. Baik, wallahu ta'ala alam. Kemudian permasalahan orang yang menyengaja berbuka di bulan Ramadan dalam keadaan tanpa udzur. Yani tidak ada udzurnya, dia sengaja berbuka. Jelas hukumnya dosa besar, ya. Hanya saja apakah ada qadha baginya atau tidak ada. Jadi kalau ada udzur kan jelas. Karena sakit atau karena safar, dia boleh membatalkan puasanya. Ini orang tidak ada udzur tetapi dia membatalkan puasanya. Kalau dari segi dosa jelas, ya, dosa besar. Tetapi apakah baginya ada qadha? Artinya apakah boleh dia mengganti puasanya ataukah tidak? Artinya tidak ada qadhanya tetapi taubat, kewajibannya dia bertobat. Ini silang pendapat di kalangan para ulama. Ada mengatakan tidak ada qadha baginya, yang ada hanya taubat. Yang ada hanya taubat. Taib. Karena menyengaja meninggalkan kewajiban sama dengan sholat. Orang yang meninggalkan sholat dengan dengan sengaja maka tidak ada qadha baginya. Beda orang tertidur. Dia qadha ketika dia teringat atau dia telah bangun. Nah, puasa demikian, tidak ada qadha. Terus apa yang harus dilakukan adalah bertobat dengan taubatan nasuha. Mungkin ada berpendapat, oh enak dong. Nah, tidak ada qadha, hanya taubat. Daripada disuruh qadha, antum harus pahami. Sebuah dosa yang dilakukan seseorang, kemudian tidak ada qadha baginya atau tidak ada kafarah baginya, merongkongan. Intinya para ulama mengatakan hal itu tidaklah membatalkan puasa. Karena pertama itu tadi alasannya. Yang kedua dia bukan hal yang dengannya menjadi seorang itu kenyang atau hilang hausnya. Tidak ada pengaruhnya pada permasalahan itu. Sehingga dari sini para ulama mengatakan itu tidaklah menjadikan pembatal puasa. Sebagaimana orang dibolehkan mencicipi makanan. Tetapi hanya sampai hanya sampai di rasanya saja. Ada akan datang hadisnya insyaallah. Selama misalnya ada ibu-ibu, dia tidak tahu ini asin makanannya atau tidak, maka dia diperbolehkan untuk mencicipi. Indra perasa itu kan sekitaran lidah saja, ya kan? Adapun kalau sudah lewat di kerongkongan tidak ada ini. Yang dirasa cuma di lidah. Hanya saja jangan dia telan. Tetapi dia ludahi kalau sudah ada rasa asin. Baru dia ludahi, jangan dia menelan. Baik, wallahu ta'ala alam. Ada lagi? Bagaimana hukum orang berpuasa terkena asap rokok? Kalau bukan karena dia yang menghirupnya dan sengaja maka tidak ada masalah. Ya, wala tazru waziratun wizra ukhra. Tidak ada dosa tidaklah seorang itu menanggung dosa bagi orang lain. Orang yang melakukan dosa itu untuk dirinya, adapun kita tidak bisa menghindar. Ya, otomatis kadang kita asap rokok itu kemana-mana itu menyebar sehingga kadang terhirup. Kalau tidak ada unsur kesengajaan maka tidak mengapa. Tetapi kalau sengaja
Bukan saya merokok, tapi dia datang juga supaya dia rasakan rasanya itu rokok. Karena dia tidak tahan. Hanya dia tidak mau dilihat langsung. Maka ini apa? Sama hukumnya dia sebagai yang merokok, maka batal puasanya. Bahasa Arabnya rokok itu syurbud dukhan. Sehingga syurb dari sini mengatakan orang merokok batal puasanya karena ada makna syurb itu minum, mengisap, ya. Wallahu taala alam. Jadi perbuatan tadi artinya tidak sengaja apa namanya tidak selama kaidahnya selama unsur ketidaksengajaan maka tidaklah mempengaruhi puasa kita. Baik, baik. Akbar. Gimana puasanya orang yang malam atau sampai sahur, kalau tidur sampai mungkin buka berbangun. Taib. Kalau dari segi puasa, apakah puasanya syah? Selama dia niat untuk berpuasa, maka puasanya syah. Apakah kalau tidak sholat itu tergugurkan karena dia tidur. Nah, kalau dia bangun pas sudah buka dia harus mengqadha sholatnya di situ. Dia harus mengqadha sholat subuh, ya sholat. Pokoknya semua sholat. Artinya kalau dia tidur mati begitu. Maksudnya dia diberi udzur kan dia tidur sampai berbuka. Maka puasanya syah. Kecuali dia memang dia bangun didengar adzan tidur lagi. Nah, itu lain hukumnya. Puasanya tidaklah syah. Karena apa? Dia tidak meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari segi kalau misal tadi maka puasanya syah. Adapun dia mencatur, mendomino di malam hari itu beda hukumnya. Beda hukumnya. Tetap mendapatkan dosa tetapi tidak mempengaruhi keabsahan puasanya. Paham maksudnya? Baik. Bagaimana? Orang yang bercumbu. Puasanya tetap syah. Karena madi itu beda dengan mani. Ya. Madi itu gampang memang keluarnya. Kadang dia pikirkan sesuatu yang ada menimbulkan syahwat keluar. Tetapi dari segi apakah batal puasanya tidak membatalkan puasanya selama bukan mani yang keluar. Wallahu ta'ala alam. Hanya dia kurang dari segi pahala. Ada lagi? Tapi dia ucapkan secara umum alhamdulillah karena bukan dosa yang dia perbuat. Ya, jadi ada orang makan, ada ingat puasa Kak. Ya tidak diharuskan baginya mengucapkan istighfar karena bukan pada konteks dia berdosa. Ya, justru untuk bisa jadi keumuman karena alhamdulillah karena diberikan kenikmatan makan. Wallahu alam. Ya, kalau dia istighfar artinya astagfirullah ya bukan karena dia karena dia makan dan minum tetapi mungkin karena kelalaian sehingga dia lupa di situ. Wallahu alam. Baik. Enggak ada mi? Baik. Nah, puasanya Bukanya syah, tetapi dia berbuka dengan haram. Berbuka itu ya sebagian para ulama mengatakan selama dia masukkan sesuatu dari mulutnya. Dia masukkan sesuatu pada mulutnya, apakah dengan tanah, dengan rumput, atau dengan berjima, atau semisalnya. Termasuk kalau hal yang haram, semisal rokok, ya, atau semisalnya, maka dia telah berbuka, tetapi dia berbuka dengan yang haram. Nah, wallahu a'lam. Baik, insyaallah taala ya info besok tetap gotong royong kerja tahun untuk bekerja di Al Ilmu. Tersisa 4 hari lagi insyaallah. Ya, dari kita adakan kegiatan tersebut. Terakhir saya ingatkan bagi yang belum menyetor saja ya. Tidak usah malu-malu. Nah, ilahuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.